selamat malam teman-teman semua. Selamat weekend juga ya. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ditemenin sama gua, Mayer, sama juga siapa nih, Dika ya. Gua Dika, temennya Mayer. Gua temennya Dika. Hari ini kita bakal kedatangan narasumber yang kalau dari profilnya bukan lumayan lagi, sangat mengesankan ya, Dik ya. Jujur aja, gua ngelihat profil dan LinkedIn-nya, gua sangat-sangat takut tapi juga pengen kayak dia gitu. Kayak kok bisa ya, kayak pengalamannya sampai udah kemana-mana gitu kan. Ke Asia udah, ke Eropa juga udah. Iya, Eropa, Asia Timur udah, Asia sekarang di Singapura kan. Iya. Nah, eh, hari ini narasumbernya yaitu Irvi Ain. Mbak Irvi Jadi, Aini hari ini. eh, jadi kita langsung invite aja kali ya ke stage. Ya. Halo Mbak Irvi. Halo Halo. Mbak. Kemarin yang datangnya Mute. berdua, sekarang cuma Kemudian. sendiri kan. Nah, Oke. oke, halo. Halo Mbak, Halo. boleh perkenalan diri dulu nggak? Oh ya, Siapa Mbak? jadi ya nama Irvi. Sekarang kebetulan di Singapura, kerja di Apple sebagai software engineer. Terus udah beberapa tahun sih tinggal di luar negeri. Sebelumnya sempat di Eropa, terus pindah ke Singapura bentar, terus habis itu pindah ke Jepang, terus balik lagi ke Singapura sekarang. Ya, gitu aja. Ya. Ih, seru banget. Tapi sebelumnya pernah kerja di Indo dulu nggak, Mbak? Penasaran ya aku nih. Pernah kerja di Indo 2 tahun. Oh ya, kuliah juga di Indo sih. Jadi kalau misalkan ada beberapa yang nanya kayak kuliahnya di luar apa di Indo, kuliah di Indo kebetulan di PTN Kota Depok. Terus habis itu kerja di startup unicorn juga sih di Indo, di Traveloka dulu, baru habis itu pindah keluar. Wih, oke. Ini sebelum kita lanjut, aku izin share slide-nya dulu ya, biar teman-teman bisa ngeliat. Silakan Mayer. Kita share screen. Satu alma mater sama, itu kampusnya dua ini ya, inisial 2 huruf ya? Iya, ini. Iya, sama saya juga Mbak. Iya nih, sedih sebenarnya, tapi Ayo, gimana ya. ayo Iya. mana nih? Yang satu alma mater, yang inisial 2 huruf siapa aja nih? Muncul di chat, ayo. Absen dulu, absen. Ini pacil. Aku tapi bukan satu fakultas tapi. Oh, nggak apa-apa, Beda ada yang satu perkara. fakultas sama yang itu nggak? Oke. Ini Okay, aku udah boleh buka slide selanjutnya belum, Mbak? Iya, boleh. Jadi tadi kan udah perkenalan bentar. Nah, terus kayak ini sebenarnya jelasin juga sih di sini kayak kuliah di PTN Depok di ilmu komputer. Terus habis itu sebelumnya pas kuliah juga sempat magang juga sama part time ya, mencari uang. Soalnya jujur kan mahasiswa beasiswa, jadi kayak ya nambah pengalaman. Dan waktu itu tuh sebenarnya udah sadar dan cukup hopeless ya, maksudnya kayak ngeliatin aduh job di Indo susah nih gitu kan. Terus kayak kalau misalkan nggak ada pengalaman apa-apa gimana gitu kan. Meskipun dulu juga sebenarnya kenapa ngambil S1 tuh karena emang pengen riset gitu. Cuman realistis aja, maksudnya di Indo tuh tetap harus bisa cari uang juga karena
ya misalkan kayak kepepet-kepepetnya kayak nggak bisa lanjut kuliah S2 atau apa kan tetap perlu cari uang gitu. Terus waktu itu tuh pas kepilih Google Summer of Code itu tuh sayangnya habis itu sakit karena sakit tipes karena ya itu dia maksudnya kebanyakan ya kerja sama juga kuliah ya jadi nggak diambil gitu. Nanti bakalan sedikit share lebih lanjut soal open source sih di belakang. Terus sempat juga apply intern buat di Google Sydney tapi ditolak saat itu. Nah itu tuh kayak jadi titik balik lah akhirnya kenapa lebih mempersiapkan strategi buat bisa keterima kerja di luar. Terus habis itu kerja dulu di Indo beberapa tahun, 2 tahun sih sebenarnya. Sempet kayak waktu itu dikabarin lagi sama Google gitu kan mau interview enggak, tapi kayak waktu itu tuh kayak ngerasa masih belum siap gitu. Jadi FYI kalau misalkan ditolak pas interview itu mesti ada cooldown periodnya gitu ya. Cooldown periodnya itu dari tahun lah. Jadi kayak daripada buang-buang ini waktu tuh kayak masih takut banget gagal gitu. Tahu kan maksudnya kayak aduh takut di reject, takut ini gitu kan. Jadi kayak akhirnya ya udahlah fokusin dulu coba kerja di Indo sampai ngerasa cukup siap dengan interview dan at least di resume nggak terlalu ya kosong banget. Terus udah deh baru waktu itu kayak mulai sebenarnya saat keterima kerja di luar justru ketika lagi beneran pasrah banget sih yang kayak apa ya kayak ngerasa down dan kayak belum achieve apapun gitu. Dan kebetulan teman-teman di Indo nih ada yang ngajakin ke open source gitu. Nggak tahu sih kalau yang pernah kerja di Gojek, magang di Gojek gitu, mungkin kenal Giri Kuncoro ya. Jadi kayak dia kebetulan Kubernetes juga dan aku juga Kubernetes dan kenal waktu itu karena apa ya? Jadi speaker atau apa gitu. Terus kayak akhirnya ngajakin kayak oh gimana kalau misalkan kita coba bikin open source community di Indo gitu kan di Kubernetes ini gitu. Dan akhirnya saat itu setuju kan karena jujur sebelum-sebelumnya juga ada beberapa fitur yang karena gua ngerjain Kubernetes di Indo saat itu pas di Traveloka tuh kayak bayangin lagi like early career fresh grad gitu tiba-tiba disuruh migrate ke Kubernetes dari VM gitu kan. Terus kayak manajer gue juga luar biasa sih maksudnya kayak dia mempercayakan hal itu sama gue yang baru lulus banget gitu dan ya udah gitu simply karena gue pernah intern dan megang Kubernetes dulu gitu jadi kayak dia ya udah lu kan punya pengalaman di situ ya meskipun shock tapi akhirnya ya udah gitu kan ya diambil aja daripada misalkan kayak nolak dan nyesel gitu terus ya udah akhirnya fokus di sana cukup lama dan apa ya selama kerja itu tuh sebenarnya kayak grindingnya lumayan ini sih kayak latihan interview dan lain sebagainya gitu kan terus akhirnya pindah deh ke Swedia waktu itu kerja di Spotify Langsung ke Swedia Ini, iya. Itu ada BTW di slide-nya ya. Ada di slide-nya next BTW, Mayor. iya Coba next deh. next ya Nah ini nih cerita pengalaman kerja. iya jadi saat itu tuh awalnya lagi ada di conference gitu terus di conference open source gitu kan kebetulan kalau misalkan core maintainer gitu kan di Kubernetes kayak ada semacam acara kumpul-kumpulnya bareng lah gitu kan terus kayak saat itu kebetulan dari company-company yang di list di sini tuh baik yang by the way Meng itu kayak ya Microsoft, Amazon, Apple, Nvidia, Google gitu-gitu kan. Itu sebenarnya orangnya itu lagi gitu loh yang di infrastructure. Jadi kayak oh kenal si ini dari perusahaan ini gitu-gitu kan. Dan yang Spotify itu tiba-tiba ngontak kayak mau nggak cobain nih interview gitu kan. Terus kan kayak gue saat itu karena udah
ya udahlah, nothing tulus, apa yang bisa lebih buruk lagi daripada ini gitu kan. Maksudnya kayak kondisi saat itu yang kayak emang beneran ngerasa down dan lain sebagainya. Dan saat itu juga lagi interview juga buat Google di mana ya waktu itu? Di Swiss. Jadi tahun yang sama itu tuh sebenarnya kayak interview di dua tempat sekaligus. Jadi PP ke Eropa tuh beberapa kali sih sebenarnya. Jadi kayak ke Swiss dan juga ke Swedia sebelum akhirnya pindah ke Swedia karena yang di Swiss itu kebetulan saat itu ditolak gitu. Nah, sebenarnya ngerasa cukup beruntungnya ini karena saat itu tuh lagi kayak boom gitu ya. Maksudnya kayak orang lagi hiring cukup banyak sih. Meskipun saat ini kadang masih nerima semacam kayak inbox juga kayak misalkan dari Amazon. Cuman kayak saat ini tawaran mungkin kebanyakan dari Amerika ya, somehow gitu. Kalau dulu tuh kayak ya dari Eropa karena kan aku kerjanya juga di Eropa gitu. Nah, setahun setelah aku kerja di Spotify ini, ada beberapa tawaran buat interview gitu. Di yang di Ceko sama Ireland ini dua-duanya Microsoft dan yang di UK ini Apple. Jadi saat itu tiga-tiganya lolos sebenarnya. Jadi yang di jadi yang di Ceko itu lolos cuman karena aku Muslim kan, dan saat itu sempat ada apa ya? Karena abis COVID itu somehow orang cukup apa ya, kayak distrust sama orang Asia gitu loh, dan rasismenya naik ya Eropa waktu itu. Iya, jadi kayak misalkan kayak ngeliat orang yang beneran mukanya Asia banget tuh kayak pernah diteriakin kayak balik sana ke Cina gitu kan. Dan kebetulan gue juga Muslim gitu jadinya dan saat itu sempat ada gesekan soal agama gitu kan. Jadi kayak gue takut ke Eropa Timur nih gitu kan, karena ya gitulah, apa ya, kayak apalagi gue hidup sendirian saat itu di Eropa kan. Jadi akhirnya yang di Ceko itu gue nggak ambil. Nah, yang di Ireland ini beberapa bulan kemudian tuh muncul gitu. Dan bareng offernya datang sama yang Apple yang di UK. Ini yang lucunya ini, yang di Ireland ini sebenarnya gue ambil nih ya Microsoftnya karena ada kemungkinan buat transfer. Nah, kebetulan suami gue saat ini tuh kerjanya di Google gitu kan, tapi dia di Asia. Jadi gue mikir kalau misalkan gue ke Microsoft, mungkin gue bisa transfer ke Asia gitu kan. Gue bisa bikin visa sendiri dan lain sebagainya gitu. Karena jujur kami berdua kayak nggak ngeliat opsi tinggal di Eropa gitu lah. Karena ya itu dia, maksudnya ngerasa kayak pas COVID tuh kayak ngerasa powerless banget lah. Powerless ketika ada keluarga yang meninggal gitu di Indo nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena jauh gitu kan. Dan ya gitulah. Jadi akhirnya ngambil yang Microsoft, tapi sayangnya tuh recruiter gue menghilang gitu, kena layoff. Jadi dan dia tuh kontraktor gitu lah. Jadi akhirnya kayak limbo gitu kan, nggak jelas gitu. Gue visa udah jadi sebenarnya, tinggal berangkat ke Ireland doang. Cuman karena dia menghilang ini ya akhirnya gimana dong, gue nggak tahu gitu kan. Dan at the time gue dapat semacam kayak kontak reach out dari perusahaan di Singapura juga, startup sih sebenarnya. Cuman kayak bentar, Mbak. Ini tahun berapa nih? Tahun berapa itu nih? tahun 2022. Abis COVID berarti ya? Abis COVID ya, itu kan lagi boom kan. Nah, yang Apple ini, gue juga sebenarnya udah berusaha nanya nih, lu ada headcount nggak gitu kan di Asia gitu. Lagi nggak ada nih gitu kan. Terus gue bilang kayak kalau misalkan gue pindah ke Asia gitu boleh nggak gitu kan. Ya tapi lagi nggak ada headcount gitu kan. Jadi mungkin kalau lu nggak bisa ngambil yang sekarang ini ya, kalau next time ada headcount kita bisa kontak lu lagi gitu kan. FYI
ini yang gue sekarang kerja di sini itu kayak sister timnya yang dulu nge-offer gue gitu. Jadi Oh. beberapa tahun kemudian mereka beneran ngontak gue ketika ada, oh ini ada posisi yang lu dulu sempat di offer gitu kan. Lu masih minat nggak kerja di sini gitu. Jadi ya udah. Jadi yang sekarang ini gue ikut interview lagi kayak biasanya, cuman emang di reach out lagi sama recruiter sih. Dan sebelum itu gue juga pernah kerja di Jepang di multinational startup namanya Mercari, dan yang startup yang tadi gue bilang tadi itu namanya Motional, itu kayak autonomous vehicle gitulah. Dan pas di Taiwan ini lebih kayak gue sambil ngerjain tesis sih, karena gue kan part time proposal tesis sebenarnya, kayak gue lagi part time sekolah juga. Jadi saat itu kayak gue ngambil 2 bulan mungkin kayak jadi kontraktor di perusahaan Taiwan, visanya ngurus sendiri gitu. Terus nextnya gue bakalan share sedikit sih soal proses interview. Boleh pindah slide gak? Boleh. Sebentar, ini kita masih kayak karena ini Lagi pada kagum kayaknya Mbak. iya, soalnya lompat-lompatnya tuh kayak jauh banget nggak sih, Dik? Nggak jauh sih, cuman bukan jauh ya, cuman kayak wow udah di level yang diimpikan orang-orang gitu. Iya. Itu ini sih, aku jujur sangat-sangat terkesan sih. Maksudnya kayak langsung di offernya tuh sama company Mang gitu, pas udah pindah gitu kan. Dan itu waktu pertama kali pindah itu ke Sweden tuh tahun berapa, Mbak? Pindah itu tahun 2019 tuh interview yang aku bilang kayak back to back interview gitu sih. 2020 tuh aku pindah ke Swedia. Itu waktu interviewnya walk-in atau misalnya online? Itu dia, aku diterbangin ke Eropa sama Google Swiss sama Stockholm sama Spotify Stockholm tuh kayak dibayarin tiket buat kesana gitu dari Indo. Jadi ada ini, makanya next aku ada ini sih, ada kayak penjelasan proses interviewnya tuh kayak gimana gitu kan. Iya, ini proses interviewnya tuh. Jadi sebenarnya dari perusahaan-perusahaan tadi tuh cukup konsisten ya. Kurang lebih ada 1 phone screen itu kayak coding exercise gitulah, kayak kalau teman-teman yang tech mungkin familiar sama pertanyaan lead code gitu kan. Kebetulan saat itu karena mungkin aku ada pengalaman sama sedikit competitive programming, pertanyaannya lebih kayak ke arah CP gitu sih. Cuman ini kayak balik lagi hoki-hokian sama interviewernya gitu. Jadi kadang emang ada yang beneran CP banget, ada yang ya ada yang emang ya fundamental basic algorithm sama data structure gitu, nggak yang aneh-aneh banget struktur datanya. Terus habis itu ada onsite interview. Nah ini tuh onsite interviewnya ini aku beneran diterbangin kan ke baik Spotify ataupun Google, aku diterbangin ke sana. Jadi kayak ada beberapa round, ada coding questions gitu, sama kayak ya problem solving lah, data structure and algorithm. Terus habis itu ada system design dan ada behavioral interview juga. Behavioral ini kayak lebih nanyain kalian tuh style kerjanya kayak gimana, terus ada preferensi nggak buat ngerjain project tertentu, terus konflik manajemennya kayak gimana dan gitu-gitu. Sebenarnya kayak kalau dilihat-lihat ya saat itu tuh cukup mirip-mirip sih, cuman karena itu mungkin baru pertama kali banget tahun 2019 tuh apa ya, rasa nggak pedenya itu sih yang menurutku mungkin selama ini kayak cukup menghalangi banget. Jadi orang luar tuh sebenarnya selama kalian masih bisa communicate dengan bahasa Inggris, meskipun ya mungkin bahasa Inggrisnya nggak kayak penutur native gitu, tetap oke gitu. Cuman aku ngerasa sangat self conscious dengan itu, dan mungkin challenge lainnya adalah aku ngerasa kayak aku tuh orangnya nggak bisa ngejelasin dengan baik ya. Maksudnya kayak feel-nya tuh beda. Kayak ngoding kita di depan layar gitu sama antara ngoding dan harus ngejelasin sama orang lain tuh
beda banget lah, dan aku selalu ngerasa kayak bottleneck bahkan ketika aku ditolak intern di Google pun karena hal yang sama gitu. Dan sebelum-sebelumnya ketika aku apply intern ya, aku dulu pernah, nggak tahu sih kalian kenal sama si mantan CTO-nya Traveloka nggak, Derianto Kusuma. Jadi kayak dulu tuh pernah email-emailan sama dia gitu kan. Kayak aku udah minder duluan nih, kayak oh ini pasti ditolak sih pas mau apply intern di Traveloka. Ternyata dia kayak ngebalas email dan kayak bilang, oh boleh kapan mau cobain gitu kan buat interviewnya gitu. Sementara saat itu aku gak nyangka dia bakalan balas email aku yang menurut aku kayak CV aku masih ya sangat sederhana, apalagi tahun pertama kuliah kan ya, kayak ya udah gitu. Belum banyak belajar gitu kan, masih beneran basic fundamental kayak data structure and algorithm doang pernah ngambilnya. Dan ya udah kayak dia masih open buat orang interview di sana gitu. Ya paling itu kira-kira proses interviewnya kayak gitu sih. Dan next aku bakalan bahas dikit soal interview preparation. Oke. Tahun pertama itu di Traveloka Mbak internnya artinya. Enggak, jadi ada dua opsi sih sebenarnya waktu itu, Traveloka sama Bukalapak. Jadi kayak kebetulan yang Bukalapaknya itu aku udah diterima duluan gitu. Jadi aku ngambilnya yang Bukalapaknya. Ini kalau zaman sekarang udah susah kayak gitu. Tapi zaman dulu opportunity-nya terbuka itu ya sebenarnya. Buat Sebenarnya mungkin aku juga ngerasa kayak lumayan hoki sih, karena apa ya, kayak aku ada di circle orang-orang Olimpiade Informatika, dan kayak kita tuh saling ngebantu satu sama lain gitu loh. Aku bukan apa ya, bukan orang yang ikut Olimpiade Informatika, tapi somehow circle aku di situ gitu. Dan aku punya mentor orang Toki juga gitu loh, tim Olimpiade Informatika Indonesia gitu. For some reason kayak dia tuh kayak banyak kenalin aku ke orang-orang yang menurut tuh keren banget, dan aku nggak bakalan tahu kalau aku nggak ada di circle itu gitu. Dan kalau dipikir-pikir mungkin dulu aku ada di circle itu karena apa ya, kayak ikut lomba bareng gitu-gitu, ikut mungkin kalau orang-orang yang di IT kenal Gemastik gitu-gitu kan. Dan ada gamas. iya, jadi kayak ikut itu, dan juga ada beberapa acara Toki sempat ikut juga sih, kayak ya kalau ada acara di Indo gitu. Jadi ya unofficial member gitu. Cuman ya udah gitu, dari sana tuh kayak banyak dapat info beberapa soal kerjaan, dan bahkan kadang kayak di refer gitu, jadi kayak bisa masuk aja gitu tanpa harus ngelihat resumenya, kayak lu mau nggak interview di sini gitu kan, oh iya boleh gitu kan. Gue juga pernah intern di Cermati sama kerja part time di sana sih, jadi itu pun karena mentor gue tuh dia kerja di Silicon Valley gitu kan, terus kayak kenalannya tuh CTO-nya si Cermati gitu, dan kayak bilang kayak gue punya ini nih, ada junior yang kayak dia lagi butuh duit gitu kan buat buat menyambung hidup gitu, lu ini nggak apa namanya, ada kayak intern atau misalkan part time nggak gitu kan. Terus kayak ya udah gue langsung interview dan dapet offer gitu loh. Jadi menurut gue sih jujur karena gue orang yang dari kayak kota kecil juga gitu ya, kalau dipikir-pikir gue dulu punya mimpi gede juga gitu. Gue pengen kerja di luar, dan itu beneran tercapai meskipun emang gue ngerasa kayak jalannya nggak segampang itu gitu kan. Ya, dan somehow ketemu mentor-mentor yang baik, dan makanya salah satu alasan gue pengen share ke orang lain juga karena gue ngerasa kayak ketika gue mau balas budi sama mentor gue ini, kayak dia selalu bilang kayak ya udah lu payback sama orang lain aja gitu kan. Lu coba mentorin orang lain dan share apa yang udah lu tahu ke orang lain gitu. Jadi kayak ilmunya tetap bermanfaat gitu. Ini sebagai anak fakultas 11 saya menyesal tidak masuk Pacil dengar ini sebenarnya. Ekosistemnya lebih bagus dibanding fakultas gue gitu kan.
udah berpivot ke tech, tapi nggak apa. Iya, maksudnya mentor gue ini juga udah jauh banget gitu loh. Bahkan dia bukan anak kecil, dia lulusan Stanford sih. Jadi kayak gue kenal karena emang tim Olimpiade Informatika ini yang somehow ya mau menampung saya untuk beberapa hal gitu. Sebagai ini satu, gue iri dua Mei sebenarnya. Pertama, gue salah pilih fakultas. Kedua, salah tim Olimpiade karena gue kimia bukan komputer. Tapi nggak apa-apa. Oke. Nah mungkin ini ya Mbak. Ini ya Mbak Mayer silakan. Sorry, gue mau motong kayak itu olimpiadenya itu waktu kapan ya? Olimpiade SMA. informatikanya waktu SMA. Dan Anak OSN komputer. Enggak. Gue tuh bukan technically bukan apa ya. Gue nggak pernah ikut Olimpiade Informatika sebenarnya. Tapi karena gue sering ikut lomba yang gemastik atau misalkan kayak bantu-bantu pelatnas, jadinya gue jadi unofficial member gitu loh. Jadi tim hore lah kasarnya itu ya. Iya, jadi gue ya gitulah, gue ikut lomba bareng mereka buat kayak acara gemastik gitu kan. Jadi tapi gue sendiri nggak ikut Olimpiade Informatikanya gitu. Ntar kita tarik dulu ke belakang. Jadi kayak ini tuh waktu kapan, Mbak? Apanya? Waktu gimana? Olimpiade tahu gemastik orang-orang itu Toki. Gemastiknya itu pas kuliah kan. Cuman maksudnya orang-orang Toki yang ada di Fasilkom ini cukup ngerangkul gua karena emang pada saat itu kayak lomba ya bareng gitu kan, ada organisasi bareng gitu-gitu. Jadi kayak akhirnya mau nggak mau gua ketarik, dan beberapa orang yang di Toki itu somehow juga kayak kenal karena itu gitu. Gue cukup aktif di beberapa lomba gitulah, dan ya gue juga pernah ikut waktu itu ada apa ya, Indo to SV atau apa gitu. Dan si senior yang ngasih referral gue ke Cermati ini itu pernah jadi mentor di sana gitu. Meskipun gue nggak lolos yang Indo to SV-nya ini ya, cuman kayak gue tetap berusaha keep baik apa ya, kayak relasi gue sama orang-orang yang gue kenal selama ini sih, karena gue ngerasa kayak mereka ngebantu banget sampai gue berada di titik ini. Oke, ini mungkin sekaligus ngasih konteks ke viewer sama ke Mayer aja. Jadi Toki itu tuh isinya ada lomba waktu SMA, itu namanya Olimpiade Sains Nasional. Sekarang kompetisi Sains Nasional, itu banyak bidangnya, salah satu komputer. Nah, anak-anak bidang komputer ini tuh masuk ke dalam tim Olimpiade Komputer Indonesia, namanya Toki gitu kan. Nah, mereka-mereka ini ya seperti yang dibilang Mbak Irvi ya, koneksinya ngeri-ngeri gitu. Dan Koneksinya Mbak Irvi sangat bagus. iya, sangat bagus, dan Mbak Irvi dapat koneksinya itu dari kegiatan kuliah gitu, ikut lomba, ikut organisasi, mungkin kalau di Pacel tuh kayak Ristek dan sejenisnya gitu ya Mbak ya. Iya benar, aku sempat jadi ketua bidang yang di Ristek itu sih. Iya, dan mungkin juga kalau katanya ini ya Kitty Handler ini Gusti gitu. Itu dia pelatnasnya itu adalah di Toki, dosen-dosen Pacel banyak di sana, dan ya dia mahasiswa juga punya kesempatan buat ikut pelatihan sama engage sama kegiatannya. Dan ini menurut gue privilege kalau kuliah di kampus-kampus bagus ya, terutama kalau konteksnya tech mungkin di Fasilkom UI gitu. Makanya kenapa gue bilang gue iri gitu. Iri salah pilih fakultas gitu, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Mungkin bisa next. Gue juga sebenarnya awalnya dari kedokteran UI sih, tapi pindah ke Fasilkom karena gue nggak betah di kedokteran. Ini kayak keputusan yang sangat tepat ya, yang pindah itu. Tapi ini kenapa pindah itu? Kenapa pindah? Karena orang tua mintanya kedokteran saat itu. Cuman guanya setelah nyoba setahun masih ngerasa nggak nyaman gitu di sana. Jadi setelah berusaha mencoba, ya? Sorry. Maksudnya jadi sebelum masuk kuliah tuh awalnya mau masuk kemana? Kalau misalnya dari KRV-nya gitu? Aku mau masuknya Fasilkom, tapi nggak boleh. Gitu. Jadi kayak akhirnya aku ngalah gitu kan. Iya, aku masuk ke dokteran. Saat itu beasiswa juga gitu di UI gitu. Makanya bisa transfer SKS kan ke Fasilkom gitu. Cuman
Ya itu dia, maksudnya kayak berantem dulu tuh sama orang tua, maksudnya kayak, "Lu kok nggak mau sih kedokteran gitu, gitu kan gini gini gini," gitu. Biasalah, maksudnya orang tua kayak lebih milihnya yang kayak, "Ya cewek gitu kan, ngapain sih kayak teknik gitu, nanti kerjanya cuman apa, benerin komputer," gitu kan. Gitu-gitulah. Oke, Pinter tapi Ustadz deh. ini chat sangat ramai seperti ya gara-gara informasi-informasi ini gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin teman-teman kalau yang udah lewat S1-nya kayak saya gitu. Jadi ini memang telat tapi ya udah apa bertemanlah dengan circle yang baik-baik dari sekarang gitu. Coba Nah cari itu. mentor dan sejenisnya dengan yang ada gitu. Mhm. Hmm. Iya, jadi Iya. lanjut ya. Ini interview preparation gimana kan ada yang nanyain juga. Jadi Hmm. fundamentalnya itu important. Dalam kalau misalkan di tech ini kayak data structure and algorithm, karena ini eventually bakal dipakai buat semua level gitu loh. Semua level kayak misalkan baik early career atau misalkan senior level pun pasti tetap ada coding interviewnya. Meskipun mungkin porsinya nggak sebanyak early career ya. Kalau misalkan udah kayak staff level gitu-gitu, mungkin lebih banyak sistem desainnya, tapi tetap ada data structure and algorithm. Dan FYI kayak ada beberapa problem yang emang kalau misalkan dipikir-pikir kayak algorithm sama data structure ini bisa dipakai gitu konsepnya, kayak optimization, mana implementasi yang lebih optimized buat dari segi misalkan memori atau misalkan CPU usage gitu-gitu. Dan beware kalau misalkan kalian misalkan pakai bahasanya C++ gitu. Kadang tuh orang kalau misalkan ngeliatin wah anak CP gitu pakai C++ gitu, bakal ditanyain lebih lanjut soal oh ini konsepnya pointer kayak gimana gitu. Itu mesti kayak bisa ngejelasin dalemannya kayak gimana gitu kan. Kayak ini sebenarnya allocate memory dan lain sebagainya gitu kan. Makanya next di sini juga aku jelasin kayak CS konsep kayak misalkan basic operating system gitu-gitu tuh important. Tapi meskipun gitu kayak ini tuh tergantung sama role yang kalian apply apa. Kalau misalkan kayak trading companies kayak Jane Street gitu-gitu ini important banget sih menurutku gitu kan. Bisa sangat jadi nilai plus buat kalian lah apply ke sana. Terus aku latihan di mana selama ini? Aku latihan sebenarnya pakai Codeforce sih karena awalnya nyeburnya ke competitive programming dulu kan, kayak sempet yang kayak cobain ikut lomba CP gitulah. Terus aku baca blog di Top Coder, itu juga semacam kayak platform buat competitive programming. Terus ada CS fundamental gitulah di course open yang dibuka sama univ luar negeri kayak MIT atau Stanford gitu-gitu, atau misalkan CMU, mereka biasanya provide kayak notes-nya gitu. Menurutku itu apa ya, kayak dalam banget lah notes-nya itu. Jadi kayak kadang tuh ngerasa kayak oh dipelajarin ternyata menarik juga ya gitu-gitu. Nah, terus yang aku bilang tadi kan kayak kadang suka kagok gitu kalau ngejelasin sama orang pas interview. Jadi kayak gue sering banget kayak minta tolong sama temen, lu mau bantuin gue mau interview nggak gitu, karena gue jujur apa namanya kayak masih belum pede nih kalau ngejelasin sama orang. Kayak gue kalau ngoding masih oke lah, cuman kalau misalkan ngejelasin sama orang tuh kayaknya apa ya, kayak serem gitu loh, kayak gimana ya, kayak gue harus mikir cepet tapi kayak harus jelasin sama orang sebelum gue beneran ngoding gitu. Dan best practices itu penting banget, kayak habit kalian ngoding tuh pas interview tuh penting banget, kayak misalkan naming conventionnya, kayak misalkan Variable. variabel gitu kan. Kalau orang CP nih biasanya tuh kayak cenderungnya kayak ya cuman ABC gitu-gitu kan, kayak integer ABC gitu kan, terus kayak udah gitu. Kalau misalkan interview ini kayak harus lebih deskriptif lah namingnya, variabel A ini apa gitu, nama functionnya apa gitu-gitu. Jadi kayak biasakan coding yang bersih gitu. Itu penting juga. Ini kebetulan saya relate sih Mbak, karena juga kan baru dapat kerja pertama kali ya, dan pivotnya bukan dari tech gitu. Itu tuh kerasa banget pertama kali interview, pertama kali apa tuh kagok, dan aduh ngodingnya biasanya kan kita ngoding aja gitu kan. Ini harus
mikir dulu, ngobrolin dulu komunikasi per programming, terus juga belum latihan background itu kayak sarannya bener sih Mbak buat slide ini gitu. Iya sih, itu berasa banget sih jujur. Sama mungkin latihan bahasa ya. Maksudnya kadang kan kita ngerasa kayak oh bahasa Inggris bukan bahasa ibu gitu kan. Jadi kayak masih self conscious atau apa. Mungkin bisa sebenarnya kalau di YouTube gitu ada banyak beberapa apa ya kayak perusahaan yang mereka kalau provide interview tuh kayak gimana sih gitu kan. Jadi kayak ngeliat aja gitu. Mereka bisa apa ya kayak mereka oke aja as long as mereka masih bisa ngerti apa yang kalian omongin. Jadi kayak masalah grammar gitu-gitu nggak harus yang perfect banget dan it's okay gitu loh. Maksudnya nggak semua orang juga native English speaker kan. Mereka juga aware soal keterbatasan kita di bidang itu gitu. Jadi ya udah persiapkan dengan baik cara kalian ngejelasin dan tenang. Itu penting banget sih karena kalau udah nggak tenang itu kayak semuanya tuh udah berasa buntu gitu. Jadi makanya aku bilang latihan itu important kan. Dan ada yang nanya di sini kayak apakah platform itu cukup? Nah aku bilang di sini aku jujur orangnya suka baca buku. Jadi kalau misalkan aku mentok kayak oh ini tipikal soalnya apa gitu. Aku nggak ngerti. Akhirnya aku belajar lebih jauh soal materi itu. Aku dalemin lagi gitu. Jadi memang ada keterbatasan kalau misalkan grinding cuma dari soal doang. Biasanya aku lengkapin sama baca lebih lanjut soal teorinya gitu. Naikin knowledge juga ya, domain knowledge dan konsepnya lebih kuat dengan baca buku. Iya, atau misalkan ya baca blog atau dengerin YouTube. Maksudnya preferensi orang buat belajar kan beda-beda ya. Cuman kayak saran aku ada satu suplemen tambahan gitu selain cuman ngerjain soal. Karena kalau misalkan ya memang kalau misalkan konsep dari soalnya sendiri mungkin mirip-mirip ya. Cuman takutnya kalau misalkan emang lagi apes banget nih terus kayak soalnya beda. Tapi sebenarnya konsepnya kita udah pernah ngalamin dan nggak belajar konsepnya lebih jauh tuh mungkin ya itulah jadi panik gitu kan. Jadi better mungkin diimbangin juga sama belajar konsep lebih jauh gitu. Iya, oke. Ini banyak wejangan terutama buat ini ya orang-orang tech nih kalau dari interview gitu kan buat persiapan. Dan mungkin yang saya mau nyoba note ini mentor atau partner tuh penting ya Mbak ya, karena jujur aja saya kebantu banget tuh gara-gara mock interview dan di mock CV-nya gitu sama temen. Iya Buat benar banget. Jadi kayak belajar. dari segi apa resume ini juga gini ya kalau misalkan gagal gitu kena reject itu kan apa namanya kayak self conscious banget lah sama resume gitu. Jadi selalu minta round sama temen gitu kan. Resumenya gimana gitu kan. Bisa tolong reviewin nggak gitu-gitu kan. Jadi emang apa ya dan temen pun juga kadang gitu loh. Jadi kita ya sama-sama saling bantu aja lah gitu kan kayak review review resume terus saling bantu mock interview satu sama lain gitu. Nah Terus ini ada yang mumpung ada lagi maaf. ya Lanjut Mbak, maaf lanjut Mbak. ya nggak apa-apa. Ada yang nanya nih soal ujian technical interview yang teori pilihan ganda misalnya. Ada nih, ini yang unik tuh kayak canonical gitu ada canonical mungkin satu-satunya perusahaan yang canonical tuh kayak parent company-nya Ubuntu yang profesional gitu lah. Itu tuh dia nyediain kayak pilihan ganda dan esai juga sih. Jadi eh, nggak mungkin kalian bisa saling apa ya kayak ngelihat dulu lah ini model interview perusahaannya kayak gimana gitu. Udah aku nambahin itu doang sih soalnya ada yang nanya terus kayak terkait gitu. Oke, makasih Mbak. Ini mungkin tadi mau promosi sponsor doang gitu. Maksudnya kalau teman-teman mau CV-nya di review, kita punya channel nih CV Resume Review. Jadi teman-teman tinggal upload CV-nya setelah data pribadinya disensor tentu saja gitu kan. Terus nanti teman-teman yang lain bisa roasting lah CV-nya gitu biar lebih bagus. Itu ngebantu banget Oke. sih. Itu jujur kalau saya pribadi pengalaman awalnya sukses rate CV saya itu cuma nggak nyampe 10%. Tapi setelah di roasting tuh 30% ke atas lolos screening. Jadi Oh, keren keren tuh apa teman-teman.
cobain. Betul. Ya, oke. Mungkin kita bisa kan ini di slide ini ada lagi nggak Mbak kira-kira buat syarat interview? Udah sih paling aku mau nextnya bahas soal offer sih. Oke, let's go. Oke, jadi ada beberapa hal ya buat offer yang selama ini di-consider gitu. Jadi aku orangnya lumayan perfeksionis. Jadi pertama aku cari tahu banget soal biaya hidup lokal gitu. Termasuk kayak transport, housing, terus masalah pajak ini juga penting karena kadang kalian ngeliat kayak oh gajinya gede gitu, tapi ternyata taxnya gede juga gitu kan. Jadi kayak kalian harus tahu em, kayak net pay kalian itu berapa gitu, yang kalian punya bersih setelah dipotong pajak, terus dikurangin sama biaya misalkan kayak housing sama biaya, biaya hidup lokal gitu. Belum lagi kalau misalkan kalian punya keluarga, apakah em, misalkan kayak sekolah anak apakah gratis, apakah bisa di public school atau harus di international school karena masalah barrier bahasa dan lain-lain itu menurutku penting banget buat dipikirin gitu kan. Dan selanjutnya kalau misalkan offer ini juga ngelihat level yang ada di market itu juga penting. Biasanya aku ke levels.fyi sih dan di sana cukup lengkap gitu. Jadi ada keterangan lebih lanjut soal oh kalau misalkan level sekian itu di negara ini biasanya berapa gitu range salary-nya gitu kan. Dan visa sama relokasi. Jadi emang nggak semua company ini eh jujur ngebantuin soal visa dan relokasi ini ya. Jadi ya kalian bisa tanyain lah sama recruiternya kayak pas awal-awal. Biasanya sih kalau kalau awal-awal tuh aku udah nanya kayak kalian provide visa sama relokasi enggak? Karena menurutku itu ini nggak bisa di-apply sama semua orang sih dan aku totally agree. Mungkin aku lumayan privilege buat bisa nanya soal itu. Cuman emang buat beberapa negara kayak Singapura itu almost impossible buat bisa pindah tanpa diurusin visanya. Unfortunately. Mungkin kalau misalkan di Eropa kalian masih bisa ya kayak ngurusin visa sendiri asalkan ada offer. Tapi kayaknya kalau di Singapura kayaknya agak sulit sih karena harus ada approval dari employer dan lain sebagainya gitu. Dan relokasi ini kenapa penting juga karena sebenarnya nextnya aku bakalan bahas sih kenapa biaya relokasi support itu kayak penting karena housing itu lumayan mahal biaya awalnya biasanya gitu. Jadi kayak aku selalu berusaha nanya di awal gitu. At least aku tahu lah oh kira-kira disupport nggak ya masalah biaya relokasi ini gitu kan. Jadi aku bisa ngitung nih kira-kira mesti apa beli furniture lagi atau misalkan kayak mesti modal berapa dulu buat nyewa rumah awal-awal gitu kan. Kan transfer antar negara juga butuh waktu gitu-gitu. Jadi kayak alasan kenapa riset penting ya karena itu banyak pertimbangan yang harus dipikirin gitu kan. Apalagi kalau kalian bawa family gitu itu lumayan matters kan karena biasanya untuk bisa membawa seorang ya dependent pasangan atau misalkan kayak anak kalian mesti punya gaji yang lebih tinggi untuk bisa menghidupi mereka gitu. Terus nextnya compensation itu biasanya ada beberapa jenis jadi kayak ada base salary kayak yang tiap bulan kalian dapat lah terus kayak kalau perusahaan publik kayak Mang ini tuh biasanya ada semacam kayak stok gitulah saham yang bisa divesting, yang bisa kalian dapetin setiap beberapa bulan misalkan. Ini tergantung perjanjian sama company-nya. Terus habis itu ada insurance sama benefit. Nah, menurutku ini insurance penting sih. Kenapa? Karena di beberapa negara itu biaya biaya kesehatan itu lumayan mahal ya. Kayak di Singapura aja lah misalkan. Kalau misalkan kalian nggak pakai insurance, itu ke dokter gigi aja. Misalkan kalian gusinya bermasalah gitu lah kayak sensitif atau apa gitu atau iritasi bisa bisa keluar duit misalkan $250 gitu kan. Jadi menurutku kayak kalau kalian udah riset tahu misalkan kayak oh kalau di Jepang kan ada kayak semacam National Health Insurance Scheme gitu kan atau misalkan di Eropa juga ada by default dari pemerintah. Dan kalau di Taiwan juga ada gitu kan.
Kalau misalkan di Singapura ini skema itu tuh biasanya adanya buat PR gitu. Kalau misalkan foreigner tuh nggak ada, biasanya pakai insurance sendiri sih. Jadi ya siapkanlah apa ya, kayak pastiin kalau misalkan itu nggak di cover sama insurance kantor, kalian harus punya insurance sendiri gitu. Jadi biasanya aku mempertimbangkan itu sih, mix and match between kayak benefits, terus kayak kondisi di sana gimana. Biasanya aku udah lihat-lihat kayak website dari government-nya sendiri, sama lihat-lihat kayak biaya hidup di sana biasanya berapa gitu-gitu. Ini sebenarnya pentingnya riset buat sebelum pindah. Terutama kalau ke luar negeri ya. Dan ini mungkin kalau soal rent itu universal gak sih Mbak di negara-negara yang udah maju ya? Rentnya mereka tinggi-tinggi dibanding Indonesia gitu. Iya, so far kayak lumayan ngerasa kalau misalkan Taiwan harganya masih masuk akal sih. Kebetulan suami juga kerja di Taiwan kan. Jadi pas diskusi sama dia, kok lu enak sih gitu kan, rent lu kagak semahal rent gue gitu. Dia mungkin di slide ini udah ya Mbak ya, kita bisa next Ya, bisa atau next. ada lagi? Udah next aja. Jadi Next aja. next ini kayak lebih bahas soal visa sih. Sedikit aku bakalan nge-share gitu soal ini. Oke. Next lagi. Next lagi. Ya, jadi ya aku bakal bahas sedikit soal visa-visa yang udah pernah aku dapetin ya. Jadi di Swedia ini misalkan pas aku di Spotify ini aku beneran fully dibantu sama agen relokasi gitu. Menurutku penting banget buat kalian tahu hak apa aja yang kalian bisa dapetin di suatu negara. Misalkan kayak di sini ada keterangannya kayak work permit atau blue card. Kalian harus ngelihat dari salary yang kalian dapat tadi, kalian bisa apply yang mana, dan fleksibilitas apa aja yang kalian mau. Misalkan kayak rencana, oh gue pengen nih jadi PR gitu kan. Lihat dong di sini bisa kelihatan dong mana yang lebih cepat gitu buat jadi PR gitu kan. Kalau gaji kalian misalkan masuk buat apply di blue card ini range-nya lebih tinggi sih. Apa namanya, range salary-nya buat blue card. Kalian bisa nanti slides-nya kan di-share ya. Kalian bisa ngelihat kayak di sini gue udah cantumin link-nya gitu. Di bawah. Bisa pilih-pilih lah mana yang ketika dapat offer gajinya masuk yang mana, terus bisa ngambil yang mana, dan kalian long termnya mau gimana, apakah mau jadi PR atau misalkan mau lebih fleksibel, berarti pilih yang blue card tapi ini requirement-nya lebih tinggi gitu-gitu. Tapi kalau misalkan emang ternyata nggak cukup ya berarti pakai work permit dengan ketentuan kayak misalkan tiap kali ganti pemberi kerja gitu. Misalkan kayak dari Spotify pindah ke Amazon misalkan kayak gitu. Ya itu harus ganti work permit-nya gitu. Terus next. Oke. Nah ini mau bahas dikit soal Ireland ini sih. Jadi kan tadi udah bahas soal blue card ya. Blue card itu sebenarnya valid di semua Eropa. Cuman buat Ireland ini mereka kayaknya lebih nge-shift orang buat masuk ke yang critical skill employment. Jadi gue pas di Microsoft juga dapat jenis visanya itu yang critical skill employment. Lagi problemnya adalah kalau misalkan critical skill employment ini dia lebih ada list apa ya, pekerjaan apa aja yang masuk ke sana lah gitu kan. Dan again kalau misalkan mau long term mau stay di sana, mungkin buat jadi PR bakalan lebih cepet gitu. Thresholdnya bisa dilihat kalau misalkan kayak yang general permit ini cuma 30.000 euro per tahun, sementara kalau misalkan critical skill employment lebih tinggi kan. Bisa sih kalau misalkan gaji kalian di atas 64K ini buat apply meskipun nggak ada di list yang mereka provide gitu. Enaknya adalah misalkan kalian punya suami atau istri, mereka bisa langsung kerja tanpa perlu apply work permit sendiri gitu. Again ada cons sama pros-nya, bisa dilihat sendiri di link yang di bawah. Terus next. Nah Jepang ini juga kurang lebih sama gitu. Jadi kebetulan gue pas di Jepang dapet yang high skill profesional dan ini ngurusnya lumayan
PR sih. Cuman saat itu mikir kayak oh ada benefit lain yang bisa didapatkan gitu. Misalkan kayak suami gue misalkan decide buat ke Jepang saat itu, ya dia bisa langsung ikut aja tanpa harus bikin work permit sendiri gitu kan. Dan apa ya? Cuman emang point based dan sekarang tuh konsepnya adalah kayak ada progresif gitu loh. Kalau misalkan umur sekian minimal gajinya harus sekian dan lain sebagainya gitu. Menurut gua kalau misalkan punya pasangan dan pasangannya itu apa ya kayak berniat untuk kerja, ini bisa jadi salah satu opsi buat kalau kalian ada kemungkinan buat negosiasi offer untuk mendapatkan poin yang lebih tinggi, bisa dicoba untuk mengusahakan kayak tier visa yang lebih tinggi juga supaya misalkan pasangan bisa langsung kerja di sana gitu. Next. Iya ini contoh pas gua dapet high skill professional visa itu contoh kolomnya kayak gini dan kalian kalau misalkan minat bisa ke link ini sendiri ya. Jadi kayak ini yang gue bilang tadi kayak gue riset-riset ini sebelum dapat offer sebenarnya. Jadi ketika gue bilang sama agen relokasinya itu kayak gue tahu di negara ini ada jenis visa ini, gue kira-kira valid buat yang ini, lu bisa support gue nggak usahain buat gue dapet jenis visa yang ini. Jadi dengan lu lebih tahu apa yang lu punya, ngobrol sama agen relokasinya kalau misalkan emang punya agen relokasi juga lebih enak atau misalkan kalaupun ngurus sendiri, kalian tahu apa yang harus kalian lakuin. Next. Ini karena banyak yang nanya Singapura, jadi coba jelasin soal apa namanya, ada beberapa jenis permit ya kalau di Singapura. Dan yang kayak gue bilang, unfortunately sekarang itu udah progresif gitu. Kayak ada batasannya kalau misalkan selain finance, misalkan kayak minimum gajinya harus berapa gitu. Dan kayak mereka tuh at least harus effort buat 14 hari kalau nggak salah nulis job description-nya di portal cari kerja dari government itu baru boleh nge-hire orang dari luar. Kalau misalkan nggak ada locals itu berarti permanent resident sama citizen buat apply dari job yang mereka punya. Terus kalau misalkan dari Singapura sendiri, meskipun kalian punya pasangan gitu, mereka nggak bisa langsung kerja sih dengan tier visa yang manapun. Jadi kalau misalkan mereka mau decide buat kerja, ya mereka harus bikin work permit sendiri. Jadi ketika mereka misalkan nyari kerja, dapat kerja gitu, pastiin kalau misalkan employer-nya itu mau provide mereka visa buat mereka bisa kerja. Karena dengan dependent pass ini semacam kayak izin tinggal gitulah buat pasangan. Itu nggak bisa buat kerja gitu kalau di Singapura. Gue kasih linknya di sini kalau misalkan kalian mau baca-baca nanti ya. Next. Nah ini juga cukup kontroversial gitu. Jadi di sini kemarin kayaknya sempat ada yang bahas-bahas kayak qualifications gitu kan. Ada list universitas dan ternyata setelah dipikir-pikir emang segala sesuatu tuh kayak segala decision kita tuh kayak mempengaruhi apa yang kita bisa dapatkan gitu, kayak stacking poin yang bisa kita dapetin. Dan gue pernah dengar cerita kayak dari temen gitu kayak kok enak sih misalkan kayak dari UI gitu kayak bisa dapat sekian poin langsung gitu, sementara gue misalkan dari masih top 5 besar di Indo tapi cuman jurusan tertentu aja yang bisa gitu-gitu kan buat dikonsider dapat sekian poin gitu. Dan ini yang gue ngerasa kayak apa ya, kayak dari segi pendidikan kayaknya kita masih belum apa ya, belum seadil gitu sih unfortunately. Kayak nggak banyak opsi yang bisa kita dapat untuk kalau misalkan kita udah tahu misalkan mau keluar sebagai orang Indonesia, kita harus kalau misalkan mau dapat kayak IP gitu-gitu
unless gaji kalian gede banget tetap harus dilihat kualifikasinya. Di Jepang juga tetap kayak gitu kan. Kalau misalkan kalian mau dapet tier visa yang misalkan bisa bawa keluarga yang dan mereka bisa kerja juga. So far dari setiap negara itu ada sih memang jenis yang kayak S-pasnya masing-masing negara. Cuman mostly kayak kalau kita bawa pasangan dengan jenis visa itu mereka juga harus cari apa ya kayak support untuk mereka bisa kerja sendiri di sana atau misalkan kayak ya gitulah pokoknya satu life decision ternyata matters ke yang lainnya dan ini yang jujur bikin gue ternyata makin kesini nyadar kayak iya gue memang gue akui gue berprivilege soal itu sih meskipun buat UI sendiri gue juga sempet gak nyangka kayak bisa masuk UI gitu karena gue masuk lewat jalur tertulis ya tes tulisnya saat itu nggak dengan kondisi sekolah gue yang di kota kecil dan nggak banyak yang bisa masuk via nilai rapot gitu pesimis sih buat bisa masuk ke UI saat itu. Tapi nyoba ya, Oke. enggaknya kayak nyoba dulu nggak sih? Nyoba tapi tetap udah tahu pada saat itu kayak gue masuk kayak peringkat tertinggi 3 besar di sekolah gitu dan tetap nggak lolos gitu karena bahkan dari yang bikin gue sedih dari guru gue sendiri dulu tuh kayak bilangnya kayak lu kenapa nggak nyoba keguruan aja gitu padahal gue memang gue tidak merendahkan guru ya gue tidak merendahkan guru tapi gue pengen banget sekolah di luar bidang itu gitu nggak jadi guru gitu kan jadi kayak dan bahkan gue kayak dibilang saat itu lu delusi gitu kan gue masih ingat banget kata-kata guru gue adalah lu delusi gitu lu nggak sadar diri ya kita tuh kayak sekolah kecil yang kalau misalkan change buat kayak nilai rapot tuh kecil banget lah buat diterima di UI gitu-gitu jadi gue saat itu kayak ya udahlah gue tulis aja di situ gitu kan bodo amat mau terima atau enggak gitu kan gue cuman pengen nyoba dan kalau gue udah sadar diri banget kalau bakal ditolak makanya gue beneran dari kelas 1 SMA tuh gue udah belajar buat ujian tulis jujur karena gue udah se-hopeless itu soalnya kalau misalkan masalah nilai rapot sih saat itu ini sih apa namanya emang memang banyak privilege dapat tapi sebenarnya privilege dapatnya nggak langsung dapat gitu aja gitu bukan punya bapak presiden gitu misalnya gitu kan atau sejenisnya ini kan privilege dapat lewat usaha gitu kayak masuk akses kampus yang bagus dan lain-lain gitu jadi mungkin menurutnya dibandingkan merasa privilege datang itu lebih ke privilege yang gain sih mbak jadi kita pasti sangat apresiatif banget gitu dan malah kagum dengernya. Iya. Tapi sebelum ini ya kayak kalau ditelaah gitu cerita dari Mbak Irvi itu benar-benar kayaknya dari sebelum masuk SMA gitu, dari sebelum masuk kuliah tuh udah kayak plannya tuh udah kelihatannya kayak jauh banget, visioner banget gitu dan kayak pilihan-pilihan hidupnya juga termasuk kayak ya udahlah gue tahu gak akan keterima gitu kan kalau lewat nilai jadi gue harus udah siap-siap gitu kan udah prepare-nya dari jauh-jauh hari gitu untuk ujian tertulis walaupun di dalam pikiran kayak kata Mbak Irvi juga agak pesimis gitu kan bakal keterima atau enggak gitu pesimisnya itu karena udah tahu sih maksudnya kayak dari sebenarnya awalnya tuh pengen kuliah di luar negeri gitu kan cuman orang tua nggak bolehin karena masalah gender gitu kan dan apa ya kayak kuliah di UI itu satu-satunya cara kayak bisa ngebuktiin kalau misalkan tanpa apa ya itu pun nyari beasiswa gitu kan beasiswa buat bisa kuliah di UI karena jujur dengan kondisi keuangan keluarga saat itu unlikely sih bisa masuk UI sih to be honest jadi kayak
ya udah jadi double sih tugasnya. Satu, gue nggak pernah ikut les, jadi kayak memang pure belajar sendiri. Dan saat itu untuk beli buku sekolah pun itu mahal ya, jadi kayak gue selalu beli buku bekas gitu. Dan spend waktu lebih banyak misalkan kayak, oh iya gue cari informasi gimana ya gitu kan, karena gue ngeliat kayak gue tuh pengen banget gitu bisa di luar negeri gitu for some reason, karena gue pengen ngebuktiin kalau misalkan ternyata ada culture lain yang mungkin bisa gue dapetin, pelajaran lain yang bisa gue dapetin ketika gue tinggal di luar negeri saat itu. Dan itu tuh kayak udah diketawain banyak orang gitu kan, jadi kayak gila lo gitu kan, lu ngapain mikir kayak gitu. Tapi bisa dimengerti sih, maksudnya teman-teman SD gue aja kebanyakan nggak lanjut gitu ke SMA gitu kan. Memang kota gue nih kota kecil yang apa ya, kesadaran soal pendidikannya tuh memang belum setinggi itu. Dan gue bisa sadar kayak orang yang kayak gue yang mungkin visioner ini bagi beberapa orang dianggap aneh oleh orang-orang yang mungkin masih belum tahu betapa hopelessnya gue untuk mencari jalan mendapatkan pendidikan yang lebih baik gitu. Jadinya ya gue sedikit banyak mengerti pendapat mereka ketika bilang gue aneh dan lain sebagainya gitu. Dan kenapa gue visioner, karena gue ngerasa kayak di keluarga sendiri orang-orang juga nggak ada yang kepikiran ya, maksudnya lu mau ke luar negeri berarti butuh biaya banyak dong gitu kan. Nah itu makanya gue pengen ngebuktiin kalau gue bisa masuk UI dengan jalur beasiswa yang nggak ngerepotin orang tua, dan setelah itu gue harus bisa dapet kerja gitu, nggak bisa gagal gitu. Karena kalau gagal nggak ada safety net sama sekali gitu. Keluarga gue bukan orang yang berada. Dan apa namanya, gue juga bisa masuk UI juga mostly karena beasiswa sih, karena kalau harus bayar UKT yang sekian gitu-gitu nggak masuk perhitungan, itu udah jauh sih, nggak bisa sih. Itu keren sih menurutku, kayak benar-benar udah ke apa ya, kayak terkalkulasi gitu loh dari awalnya, dan berani berproses. Maksudku kayak gak semuanya berani bermimpi tapi nggak mau berproses gitu, mbak. Kayak yaudah aku pengen kuliah di luar atau misalnya kayak mau kerja di luar, tapi ya udah aja ngomong doang gitu kan. Banyak Iya banget benar. terjadi di sini kan, kayak Yang gimana sih caranya mau kuliah di luar gitu, info dong, tapi kan nggak riset gitu kan. Kayak ini kalau aku mau keluar nih jalurnya kayak gini kayak gini kayak gini, kita cari informasi sebanyak mungkin gitu kan, dan nggak banyak dilakuin gitu. Dan bahkan kayak Mbak Irvi pun dari tempat yang informasi itu cukup terbatas ya Mbak ya, Indonesia. Iya, jadi kayak internet pun jujur waktu itu susah. Dan gue nih di Fasilkom nih sebenarnya tahun pertama kedua nggak punya laptop sih. Jadi itu gimana caranya? jadi ke lab gitu, jadi selalu ke lab. Dan ada sih sebenarnya kayak gue masang semacam kayak operating system gitu, kayak Linux di dalam semacam hard disk yang bisa gue tempelin ke komputer, misalkan komputer kampus gitu-gitu. Jadi kayak saking Bootingnya nggak ada lewat itu duit, ya. iya saking nggak ada duit ya buat beli laptop. Jadi gitu. Emang emang kayaknya dulu emang karena nggak ada safety net aja sih. Jadi mau nggak mau kayak iya mau gimana, gue tidak punya orang yang bisa gue andalkan untuk membantu dari segi cari pekerjaan dan lain-lain. Ya harus berusaha sendiri. Ya, exit solution ya, tapi Indian kayak ya yang penting kan beres gitu kan tugas Mbak. Yang penting beres ya. Beres, kerjaan beres. Tapi yang aku paling penasaran sih kayak Kak Irvi dapat enlightenment soal pendidikan, kesadaran buat pendidikan, buka akses gitu-gitu dari mana gitu. Karena emang isunya kan sekarang di situ kan, kayak orang tuh nggak sadar kalau tempat kuliah, tempat apa tuh bener-bener impactful banget buat masa depan gitu. Pertemanan yang bagus, ekosistem sih bahasanya bukan ya. Ekosistem yang bagus yang kayak yang Kak Irvi dapat itu kan bisa didapatnya di tempat-tempat yang top, sedangkan kalau di tempat lain susah banget dapatnya gitu. Nah, yang aku penasaran dapat enlightenment pendidikannya gitu sampai memperjuangkan segitunya, waktu itu dari mana sih Kak? Baca sih. Jadi apa ya namanya? Dulu tuh
ke tempat loak gitulah. Terus kayak buku-buku loak dan dari sana tuh kayak baca ada tahu majalah Bobo nggak? Ini mungkin orang yang zaman dulu tahu sih. Oh my Um, god, Oh, dan luas sekali. dari majalah Bobo itu dulu kayak orang-orang sering nulis kayak oh kalau di luar negeri tuh kayak gini kayak gini kayak gini kayaknya pendidikan bagus di sana. Dan lebih setara gitu kan. Dan gue yang saat itu masih SD kelas berapa ya? Pokoknya masih kecil lah, masih SD kelas 1 2. Itu kayak wow gitu kan. Ada tempat yang setara gitu ya. Kayak akses pendidikannya bagus gitu. Karena gue ngerasa kayak nggak bisa relate gitu dengan akses pendidikan yang saat itu gue sangat-sangat tidak bisa relate soal hal itu sih. Dan itu kayak jadi mungkin pemicu pertama yang bikin kayak gue pengen ngerasain hal itu suatu saat nanti. ini artinya keren faktor membaca dan ketemu informasi di toko buku lowak tadi ya kalau nggak salah ya. Iya, toko Iya buku itu loak. bisa ngebuka ngebuka ini keren banget itu. Itu nah ini mungkin buat teman-teman yang udah kalau belum kuliah gitu, kalau belum kuliah mungkin carilah usahain lah tempat kuliah yang bagus gitu. Tapi kalau udah terlanjur lulus, terlanjur kerja ya udah mas udah lewat gitu kan. Jadi kita coba usahain ekosistem yang bagus sama tetap berjuang gitu buat ngejar karena kalau kita lihat tadi ya pengalaman PR-nya banyak banget gitu karena ini kalau gue sendiri ya kayak gue tuh apa ngelihat pengalaman kerja sebelum berani daftar kemang itu jujur aja gue takut gitu karena pengalaman kerja gue belum ada dan knowledge juga belum banyak gitu dan sedangkan kalau Kak Rifki kayaknya sadar lebih awal gitu kan Iya, jadi nyari makanya itu bilang privilege juga sih, maksudnya kayak dari artian kayak ya gue sadar mungkin lebih dulu dibanding orang lain, makanya kayak gue punya waktu lebih banyak buat prepare itu semua. oke Kayaknya Eh namanya ya nih. mungkin next bisa yang finding permanent housing ini bisa di skip aja, bisa dibaca-baca nanti slide-nya gue share. Mm. Gue mau bahas yang soal open source ini nah bisa ini next penting ya. Ya. Jadi tadi kan udah pernah cerita kan ya kayak pas di Indo ini juga ketemu sama komunitas open source ini kayak misalkan Giri Kuncoro, Imre Nagy dan lain-lain tuh kayak kita nggak diskusiin ngelihat di Indo ini sebenarnya kita ngelihat banyak orang yang bagus loh tapi kayak kenapa ya kayak kontribusinya ini di dunia open source ini kayak nggak terlalu banyak gitu. Em, saat itu jujur gue bilang secara jujur ke mereka sih kayak kalau gue pribadi sih gue ngerasa kayak gue skill issue sih, maksudnya kayak em, apa ya nggak pede dengan diri sendiri gitu kan. Dan kadang tuh pernah nggak sih kalian mikir kayak oh gue pengen banget nih nyobain tapi gue nggak tahu mulai dari mana gitu kan. Dan orang Indo kadang kayak mau nanya aja izin nanya dulu nggak sih, ya gitu gitulah, maksudnya kayak boleh nggak izin nanya gitu kan, padahal kayak kalaupun misalkan langsung nanya aja langsung itu kan nggak apa-apa kan. Em, jadi rasa nggak enakan terus rasa nggak percaya diri. Dan kalau misalkan buat gue pribadi mungkin saat itu gue ada ngerasa kayak takut di reject sama orang lain gitu kan, meskipun makin kesini gue makin sadar kayak oh iya gue nggak bisa nyenangin semua orang gitu kan. Tapi dulu itu gue sangat takut untuk di reject gitu kan. Dan bukannya belajar dari rejection malah terlalu lama mikir di sana gitu. Em, jadi enaknya adalah ya ini tadi kan udah diceritain kayak komunitas itu penting gitu kan, ekosistem itu penting. Ini salah satu cara kita bisa apa ya bisa mencari orang-orang yang mungkin kesukaannya itu sama dengan kita, kayak interestnya itu sama sama kayak kita lah, misalkan kayak di Kubernetes atau misalkan orang-orang yang mungkin ngebangun aplikasi mobile, kalau kayak misalkan bikin Flutter atau misalkan kayak Apple kayak misalkan Swift dan lain sebagainya, itu kan mereka punya kayak semacam komunitasnya masing-masing kan. Jadi akan sangat menarik kalau misalkan kalian join ke sana dan bisa nge-showcase kayak apa yang udah kalian lakuin. Entah itu kayak content creations ke orang atau misalkan kayak
yang nge-showcase apa yang udah kalian lakuin, atau misalkan kayak kalau gue sendiri kan mulai dari rasa penasaran kayak gue pengen bikin fitur ini tapi belum ada, dan gue ngelihat kayak di issue GitHub-nya itu kayak banyak yang nyebutin soal itu, dan akhirnya gue ended up kayak bantuin di sana gitu kan. Ada juga orang yang kayak mungkin berangkat dari hal lain yang kayak gue pengen ngebantu nge-translate bahasa gitu, sesimpel itu. Kadang karena gue cukup amazed loh sama orang-orang misalkan kayak Jepang atau misalkan Cina tuh kayak nggak nge-gatekeep pengetahuan mereka gitu, kayak sadar kalau misalkan mereka bukan penutur bahasa utama bahasa Inggris ya, jadi kayak mereka berusaha kasih kayak soft landing buat orang-orang yang mungkin masih belum ngerasa nyaman dengan pakai bahasa Inggris itu sendiri, kayak ngasih safe space buat bantuin orang join komunitas dari bahasa yang mereka tahu gitu. Dan ada beberapa provider mentorship ya, ini salah bukan provider interview. Provider mentorship ini tuh contohnya kayak Google Summer of Code sama Linux Foundations. Saran buat bisa keterima adalah coba get engage sama community sama mentornya pas organizationnya mulai diumumin apa aja. Dan lihat contoh proposal yang udah ada tahun lalu. Gue sempat lupa kalau misalkan ada tugasnya, karena tugas ini tuh disubmit bareng sama proposal kan, dan kayaknya ada yang ngingetin di thread yang udah gue buat sebelumnya. Thank you banget udah ngingetin. Dan tugas ini tuh biasanya apa ya, kayak mau nggak mau ngingetin kalian buat apa ya, kayak setup environment-nya. Sebenarnya ini tuh terkait sama tugas kalian gitu. Ini ngebantu juga gitu buat kalian nanti ngerjain task kalian selanjutnya. Dan ini juga bisa jadi salah satu cara buat kalian kayak PDKT sama organisasi sama mentornya gitu kan. Kayak mungkin kayak sekedar nyari tahu info ini projectnya kayak gimana sih gitu kan. Gue punya ideas kayak gini buat nge-solve project ini, tapi menurut lo make sense gak gitu. Diskusi-diskusi yang kayak gitu menurut gue masih oke-oke aja ya. Dan kalau misalkan ada di tugasnya kalian harus nge-install sesuatu dan kesulitan gitu kan, it's okay buat ngehubungin komunitas gitu. Itu nunjukin effort kalian kalau kalian udah usaha. Tapi catatannya kalian udah berusaha ya. Kalau misalkan nanya tuh kayak, oh gue udah cobain ini nih, tapi ternyata errornya di sebelah sini 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 gitu kan. Apakah gue masih kurang sesuatu di sana gitu. Jadi kayak tunjukin kalau kalian udah berusaha, kalian stucknya di mana, dan kasih info yang jelas soal kalian mau tanyanya di sebelah mana gitu. Dan join mungkin kayak bahkan sebelum dibuka gitu projectnya, kalian bisa kayak lurking around, nyari misalkan mereka punya komunitas kayak Slack, Discord, atau misalkan IRC mereka itu di mana gitu. Jadi ini ngebantu banget sih. Dan yang gue lihat kayak jujur mungkin orang luar negeri kayak misalkan gue sering banget ngelihat sebenarnya kayak orang India kayak apply di open source komunitas itu, karena mindset mereka tuh kayak yang penting gue nyoba gitu kan, kayak gue nggak peduli hasilnya fail atau enggak, yang penting gue udah nyoba, dan kalau fail ya fail, kalau misalkan berhasil ya berarti oke gitu. Sementara ketika gue ngobrol sama teman gue yang di Jepang ya, sama-sama CNCF ambassador itu, kayak dia bilang kayak, gue sadar sih sebagai orang Asia Timur dan Asia Tenggara, kita problemnya adalah ngerasa nggak enakan ini dan terlalu lama mikir kayak apakah kita pantas untuk melakukan hal itu. Sementara orang di Asia Selatan mungkin lebih ya udah hajar aja gitu kan, nggak ada ruginya juga gitu. Lebih soal mindset sih kayaknya. Tapi di sini juga kalau orang Jepang sama Asia Timur gue ngeliat lebih berhati-hati, kayak mereka udah berusaha riset segala sesuatu tapi mereka juga masih ngerasa nggak pede itu Imposter. di sana. Iya, imposter. Iya, kita impostor sama nggak Kalau enakan. orang Asia Selatan tuh emang aku ngelihatnya ya, atau misalnya orang-orang Asia Tengah tuh cukup tebel muka ya. Kayak Iya, kalau jadi kayak mereka cukup kalau ya udah. iya kalau mau nanya segala macam ya udah terobos aja gitu. Kalau punya ide ya ngomong aja gitu. Giliran diterima atau enggak ya masa masa bodoh ntar lagi aja gitu kan. Yang penting Iya, jadi yang penting coba udah dulu. nyobain gitu kan. Heeh. Ini itu juga kerasa di aku sih Mbak, yang aku cerita kayak pengen daftar tapi ngerasa masih levelnya nol banget gitu, apalagi baru pivot gitu kan. Nah,
Tapi bener sih harus nyoba aja dulu ya. Udah nyoba. Nah, tapi mungkin bagian nyari idenya sih ya, aku agak lanjut ya. Karena ya deh karena knowledge di sana dikit, terus mau propose ide apa nih? Oh, pakai juga belum, ini juga belum. Nah, itu kan bahaya. Itu kan masih belum bisa. Iya, itu sekarang udah ada tugas yang kayak misalkan orang disuruh bikin suatu simple application yang pakai misalkan kayak projectnya gitu-gitu. Itu mau nggak mau harus at least apa ya? Kalau menurut gua sih dari tahun ke tahun kayaknya projectnya bakalan tetap mirip-mirip ya. Dalam artian kayak incremental gitu, kebayang nggak? Jadi kayak mungkin dari yang tahun lalu dikerjain ini kayak kita mau kasih improvement di tahun selanjutnya gitu kan. Kan gue kadang kalau misalkan rapat, misalkan propose project itu kayak gue juga lihat-lihat kayak, oh ini kayaknya kita masih bisa improve ini gitu kan. Ada beberapa orang yang ngasih pendapat gitu dan kalaupun enggak pun dengan mempelajari apa ya kayak biasanya kan mereka bikin tugas saya itu kayak ditaruh di GitHub gitu kan. Jadi bisa ketahuan nih tahun lalu tugasnya ngapain gitu. At least bisa latihan dulu lah. Maksudnya sebelum beneran apply tahun depannya misalkan. Dan Linux mentorship sama si Summer of Code ini kan juga buat profesional bisa kan. Jadi ya udah gitu. Nggak harus mahasiswa buat bisa apply. Oke, ini Ini kayaknya udah GitHub juga ya. Udah over sih. iya. Dan kayak banyak pertanyaan yang belum dijawab ini. Kita belum menyampaikan pertanyaan audiens gitu. Jawabin pertanyaan dulu aja kalau gitu, nggak apa-apa. Iya. Mau skip aja nih. Kita ada 3 halaman lagi sih sebenarnya. Coba ada ini. Oh, nggak apa-apa sih. Kayaknya mau dihabisin dulu. Oh, iya paling kalau misalkan dari nextnya bahas soal tips tadi sih, kayaknya udah sempat dibahas kalau misalkan kayak rejection itu wajar dan tips dari gue adalah coba sebisa mungkin cari feedback ketika interview sama recruiternya. Emang nggak selalu dikasih sih, tapi kalau misalkan at least kita udah coba nanya kan kayak menurut lu kita masih kurangnya di mana gitu. Dan itu coba di-improve next time-nya gitu kan. Terus analisis kenapa di-reject gitu. Misalkan kayak gagal di screening resume terus nih gitu kan. Coba minta feedback ke temen gitu kan. Kadang gue juga dulu sering kayak tolong roasting CV gue dong gitu kan. Menurut lu gue kurangnya di mana nih nulisnya gitu kan. Soalnya kadang kita kerja ngerjain banyak hal kan. Tapi kayak not really sure juga gitu. Apakah ini impact-nya kelihatan atau enggak gitu. Dan next kayak jangan takut buat memulai sih, maksudnya kayak memang kadang ngerasanya kayak itu kayak lonely journey yang emang kayak kita nggak tahu kapan kelarnya gitu kan. Tapi ya kalau misalkan emang beneran pengen dan apa ya kayak pengen banget ya dicoba dulu aja gitu. Meskipun emang prosesnya kadang nggak selalu ideal ya kayak kena rejection terus gitu. Gue juga masih nyimpen kok email rejection yang dulu-dulu itu kayak apa ya kayak beserta feedbacknya. Biasanya gue bikin Google Sheets terus kayak ditulis kayak feedbacknya apa kurang di mana gitu-gitu. Jadi ya nggak apa-apa di reject. Next time bisa lebih baik lagi. Terus next. Oke, sebentar. Mana? Jadi apa sih yang dicari kalau misalkan hidup di luar itu? Ini nggak selalu soal uang sih. Kadang buat beberapa orang ya, gue juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman kayak mereka sebenarnya oke nerima pay cut soalnya yang dicari itu bukan soal salary juga meskipun mungkin kayak kelihatannya gede tapi ternyata housing dan lain-lain mahal, pendidikan anak juga mahal gitu. Tapi misalkan kayak career beberapa career spesifik banget di negara tertentu dan mungkin memang belum ada di Indo segede itu lapangan kerjanya kan. Jadi kayak mereka pengen di bidang yang mereka udah tekuni ini lebih spesifik di sana. Jadi kayak ngambil opsi buat kerja di luar negeri. Kedua, lingkungan. Jadi kayak kalau di luar negeri tuh at least di beberapa tempat yang gue tinggali itu cukup bagus sih dari segi public transport gitu-gitu. Jadi apa ya kayak eh enak aja gitu kayak nggak perlu punya mobil buat bisa keluar
rumah gitu atau kendaraan ya. Dan yang gue suka sebenarnya kayak lebih adil dari segi ngasih jasa ya. Maksudnya pernah nggak sih kalian mikir kayak di Indo kita kok delivery system kayak murah banget, itu nge-abuse orang lain nggak sih sebenarnya? Kayak kita ngasih jasa ke orang tuh murah gitu. Kalau di luar negeri kayak jasa tuh lebih dihargai. Makanya mungkin kalian bisa ngelihat kayak kenapa sih potong rambut atau misalkan delivery system harganya lebih mahal gitu. Ya karena itu kayak lebih ngehargain aja dari segi jasa gitu kan. Terus exposure. Jadi kayak jaringan profesional yang lebih luas. Salah satu alasan gue mungkin milih kerja di perusahaan yang multinasional atau misalkan di Mang kayak sekarang ini lebih luas aksesnya sih. Kayak gue dapat autonomi buat ngerjain project yang gue mau dan resource-nya ada dan juga jaringan profesionalnya lebih luas meskipun orang-orangnya ya orang-orang itu aja karena kita sama-sama kerja di open source yang sama gitu kan. Jadi ya so far itu yang gue cari. Dan next terakhir sebelum ke pertanyaan, challenge hidup di luar. Mungkin kalau kalian baru pertama kali pindah ke luar negeri ini kayak otak automatic convert ke rupiah gitu ya. Tapi kalau misalkan di convert terus kalian bahkan nggak bakalan nafsu makan serius karena harganya mahal kan. Beda lah sama rupiah gitu. Yang gue bilang tadi kayak jasa mahal tapi artinya tenaga orang lain tuh dihargai, bakal berasa banget kalau misalkan kalian naik taksi atau misalkan pakai delivery service gitu-gitu. Mungkin buat beberapa negara kayak Eropa misalkan kayak kalau mau ke dokter spesialis ini ngantri. Gue pernah sakit di Eropa dan harus endoskopi gitu, ngantrinya 3 bulan cuy gitu kan. Jadi kayak kalau sakit itu mungkin lumayan sedihnya di situ sih. Kayak akhirnya gue balik ke Indo buat simply benerin masalah sistem pencernaan dulu gitu kan. Dan challenge lainnya lagi adalah pajaknya lumayan gede gitu kan. Bisa 37%, 40% gitu-gitu. Jadi pastiin kayak kalian tahu kalian masuk tax bracket yang mana gitu-gitu. Apalagi kalau ada keluarga dan mungkin language barrier. Kalaupun kalian pergi ke Eropa tuh sebenarnya di Eropa mereka punya bahasanya masing-masing gitu. Kayak gue pergi ke Swedia itu ya mereka ada Swedish kan. Jadi kalau misalkan dokumen-dokumen formal itu mereka dalam bahasa sana. Jadi mau nggak mau harus tahu dikit-dikit kan. Jadi ya mungkin kalau kalian orangnya ekstrovert banget, kalau belum nemu komunitas yang tepat kayak misalkan komunitas, gue biasa ikut komunitas kayak komunitas di kantor sih kayak hiking atau misalkan komunitas apa ya kayak gue mostly hiking sih karena gue suka outdoor. Jadi mungkin ngerasa kesepian, apalagi kalau misalkan kalian punya keluarga gitu. Terus kayak mungkin pasangan kalian di rumah gitu. Kalian kan kerja gitu kan. Sebagai orang yang punya work permit, tapi pasangan misalkan di rumah, kayak mesti mikirin juga mereka nih kesepian enggak ya, karena kan mereka juga ada language barrier kan, tapi di sisi lain kan network mereka juga terbatas gitu, kayak mereka bakalan apa ya, kayak tempat bergantungnya cuman kalian doang gitu sebagai pasangan. Sama ya mungkin kalaupun misalkan mau keluar ya nyari komunitas mungkin challenge-nya lebih gede ya karena kan nggak tahu mulai dari mana sementara kalian kerja gitu. Jadi ya pikirin juga kayak pasangan atau misalkan anak gitu. Apalagi kalau ada language barrier itu lumayan berasa. Dan mungkin soal makanan juga sih karena kan nggak semuanya itu available di negara yang kalian tinggali gitu. Next mungkin kita bisa jawab pertanyaan yang ada. Sorry gue belum Mau lihat dari di tadi. Slido dulu atau di Discord, Mbak? Discord dulu aja. Boleh. Wih, langsung ada yang ngisi CV review, baru disebut. Boleh dik, lempar dik, tanyanya dik. Saya kan yang pertama dibantai ya di situ ya. Oke, aduh ini banyak banget nih. Kita mulai dari mana? Yang banyak reactionnya dulu aja. Ya, dari apa tujuh ya. Tanya untuk grinding tech interview, apakah pakai
platform-platform modern atau cukup aja? Ini udah dijawab guys sebenarnya. Wadi itu nggak cukup dari lead code tapi juga buku. Tapi mungkin ada mau tambahin mungkin Mbak Irvi. Iya paling udah dijawab sih sebenarnya kayak platform tadi sama baca kayak buku atau misalkan courses atau misalkan kayak YouTube penjelasan orang-orang kayak gimana. Ya udah dijawab di slide sih sebenarnya tadi. Hmm, Mm. Mungkin next ya. Mungkin Oke. Hai Kak Irvi, is there an opportunity for fresh grad or someone in early career to pursue a career abroad? Ini mungkin relevan sama saya ya. Iya. Sebenarnya bisa sih kayak early career kayak misalkan employer sekarang Apple juga buka buat early career juga di Singapura. Silakan dilihat. Eh, timnya beda sih dari tim tim gua saat ini. Cuman emang buka buat early career gitu dan mereka kalau nggak salah sponsor EP jadi bisa dilihat. Eh, gua nanti bisa coba drop ininya ke mod deh apa namanya jobnya itu. Jadi bisa di-share di job Iya, Oke. gitu. Oke. Iya. mungkin kalau dari aku nambahin ya sebagai sesama early career dan fresh grad gitu. Hmm, Bisa cuman susah banget. Karena iya, apa- lumayan sih. bukaan job luar tuh kebanyakan buat mid sama senior Mbak. Kalau junior itu udah keserap sama lokalan duluan. Iya, makanya gue juga kemarin nemu lumayan kaget sih. Maksudnya kayak, oh ada ternyata nih gue bisa share. Tapi belum gue share sih karena gue kemarin habis share job yang lain juga ke mod. Nggak apa-apa, kita siap menerima Mbak. Ya, baik, Ini baik, ini baik. ini gue mau nambah nih, ada yang nanya juga kan di Discord, ini sambungan dari pertanyaan yang tadi sih. Langkah yang perlu diambil untuk berkarir di luar negeri ini buat buat early ya, yang kayak masih 1 tahunan pengalaman gitu. Apa sih? Itu, jadi gue tuh dulu kan mulai sebenarnya dari 1 tahun kerja juga kan. eh gue saat awal masuk tuh, gue orangnya lumayan straightforward sebenarnya. Jadi kayak gue bilang ke manajer gue kayak, eh kira-kira ada nggak sih yang project yang kayaknya lu pikir gue bisa apa ya kayak gue bisa belajar banyak dari sana gitu kan. Dan sejak saat itu kayak eh gue dengan jujurnya saat itu bilang gue pengen naik level gitu kan. Jadi kayak memang ketika gue kerja itu kayak cukup terstruktur sih kayak dalam dalam sekian tahun gue pengen naik level, gue pengen belajar ini itu dan dari sana kayak gue bilang ketika one on one sama manajer kayak ini goal gue misalkan 2 tahun setahun ke depan kayak jadi kayak dia berusaha milihin task yang sesuai sama eh, yang bisa nge-support gue gitu loh. Dan selain itu Hmm, mungkin ikut semacam kayak hackathon atau misalkan bikin project sendiri. Jadi kayak liatin kalau atau misalkan nulis blog juga ini loh, maksudnya kayak berguna banget karena jujur gue sama suami kan juga software engineer kan. Itu kayak kita sering banget ada orang random yang bilang kayak, oh gue suka lihat lu nulis tulisan lu di blog ini gitu kan. Yang gitu-gitu, jadi kayak presence kalian tuh kelihatan dari orang lain juga gitu dengan kalian nulis. Selain kalian juga belajar menuangkan ide kalian di sana. oke, ini mungkin ada hubungannya juga yang ini ya apa? Tapi spesifik sih. Kayak orang ini nanya, ada tips gak sih buat improve soft skill, hard skill profesional di current job? Tapi tujuannya biar ace at behavioral interview di FANG, Oh, buat um, behavioral di targetnya. behavioral interview. eh kalau itu mungkin kalian belajar lebih ke arah ini aja ya. Kayak misalkan pertanyaannya kan mostly sama. Kayak misalkan kalian pernah nggak sih ketemu orang yang sulit diajak diskusi gitu-gitu. Atau misalkan kayak kalau ada konflik kalian gimana cara ngatasinnya. Ini biasanya nonton dari YouTube sih. Jadi kayak kebayang pertanyaan-pertanyaannya itu apa dan jangan lupa kayak catet kalian pernah ngalami hal itu beneran enggak? Terus kayak dicatat gitu. Terus kayak
ya udah kalau misalkan ada interview behavioral berarti template-nya pakai itu kan. Maksudnya pengalaman yang udah kalian alami sebelumnya, yang udah kalian catat biar nggak lupa gitu. Dan kalau gue sih kayak ya udah gitu, gue berusaha ngelihat saat itu gue mengatasi masalahnya gimana, dan gue juga berusaha baca kan kayak dari beberapa buku dan blog juga kayak oh ternyata gue dulu ada masalah kayak gini, gue ngatasinnya dengan cara yang begitu, dan ternyata gue bisa improve loh komunikasi gue dengan begini gitu. Ini kayaknya gue ngerasa benefit dari ngobrol sama orang yang mungkin lebih senior sih. Kadang kan kayak orang yang lebih senior, mereka cara pandangnya udah, oh tips yang dari beberapa orang tuh kayak yang senior ini maksudnya satu level di atas kalian, sama satu mentor lagi tuh harus yang beberapa level di atas kalian. Jadi kayak kalian tahu perbedaan cara pikirnya, dan gue ngerasa sangat benefit dari hal itu sih. Semakin banyak gue ngobrol sama orang, gue semakin paham kira-kira kayak apa sih yang bisa gue improve dari yang udah gue lakuin selama ini gitu. Ini penting ya karena gue jujur kebantu banget dari ini juga apa namanya interaksi sama teman-teman di sini gitu. Thank you Mustafa sama Om Dit gitu kan. Gitu kan. Gue dikatain mulu, Cuk. Oke. Kita lanjut ke next question mungkin. Yang menurut gue atau mau gimana? Enggak, kayaknya 1 atau 2 pertanyaan lagi deh. Soalnya takutnya terlalu malam. Iya, terlalu malam. Oke, gua kurate ya karena beberapa menurut gue yang dijawab gitu. Dan menurut gue ini satu yang belum kebahas. Hai Kak, di kondisi ini pesan perkembangan AI atau LLM, apakah fresh grad atau junior masih perlu latihan DS atau lead code untuk kerja engineering atau fokus ke Porto? Sebenarnya ini kalau misalkan so far sih masih beberapa pakai lead code ya, karena sebenarnya kalau misalkan pertanyaannya bukan selalu lead code sih, tapi kayak kayak kita juga kadang berusaha bikin soal ya emang nggak bisa di-solve sama LLM kan ujung-ujungnya gitu. Dan mungkin pertanyaannya dibikin lebih kayak open-ended questions yang emang ngeliat kayak interactionnya kayak gimana. Misalkan kayak disuruh bikin sistem kayak cache gitu kan, terus requirement-nya apa aja sih yang dibutuhin, terus kayak interaksinya kayak gimana gitu-gitu. Dilihatnya lebih ke arah apa ya, kayak cara train of thoughts-nya itu kayak gimana gitu, buat nge-solve suatu problem yang open-ended kayak clarification kita kayak gimana. Makanya kita juga penting kayak ngelihat ini tuh open-ended banget, gimana cara kita nge-scope-nya ya supaya bisa cukup waktunya sama waktu interview ini gitu kan. Soalnya kalau terlalu pengen nge-handle yang jadi sophisticated solution gitu kan ya udah terlalu jauh gitu kan. Jadi scoping juga penting sih ketika interview, kayak kita kasih assumptions yang oh kira-kira kita inputnya dibatasin dulu sekian gitu kan, atau misalkan kayak interface-nya kayak gini oke nggak gitu-gitu. Jadi nggak selalu lead code sih kalau misalkan data structure dan algoritma sebenarnya. Cuman so far kenapa orang-orang masa nyaraninnya lead code itu karena emang itu bisa ngebantu kalian cara berpikir lebih kritis dan cari edge cases dalam sesuatu aja sih. Tapi sebenarnya kalau misalkan dari interview sendiri bisa aja diubah jadi kayak pertanyaan yang open-ended questions, kayak scopingnya kayak gimana gitu-gitu. Karena gue juga pernah interview kayak di beberapa trading company kayak Jane Street gitu, juga cukup open-ended question sih. Oke. Nah mungkin ini satu pertanyaan tapi nggak di satu lagi ya, menurutku belum dijawab tapi udah muncul di beberapa kali muncul dan mungkin banyak yang relate gitu. Mungkin salah satunya udah Mbak jawab buat ikut open source project ya. Cuman gimana sih cara dapat ekosistem yang supportive terlebih buat yang udah lepas dari kampus dan lagi kerja sekarang itu kan? Itu agak challenging kan. Mungkin kalau di kuliah udah lewat, pas lulus sekarang udah kerja gitu. Kalau tadi mungkin Mbak Irvi udah jawab yang ikut open source project, tapi untuk selain itu ada nggak sih Mbak? Selain itu ikut lomba sih paling kayak hackathon gitu. Gue pernah kayak signing up for hackathon yang isinya stranger semua gitu.
Itu agak ekstrim sih mungkin, tapi di situ kayak gue berusaha push limit lagi ya, kayak gue ngerasa kayak saat itu gue butuh ide sesuatu yang fresh, karena kalau misalkan gue ngeliat dari sudut pandang diri gue sendiri, mungkin gue nggak ngerasa ke challenge gitu kan, dan gue ngerasa gue masih banyak kekurangan saat itu. Jadi kayak gue berusaha cari mungkin lingkungan yang bisa mengingatkan gue terhadap apa sih yang bisa gue perbaikin gitu kan, dan coba ngerjain sesuatu yang belum pernah gue kerjain. Makanya gue join hackathon itu, karena jujur kayak nggak pernah ada pengalaman hackathon sebelumnya, randomly terus kayak ya udah join di sana, dan ternyata gue banyak belajar gitu. Maksudnya kayak gue orangnya perfeksionis nih, tapi di hackathon tuh lu nggak bisa seperfeksionis itu gitu, karena waktunya nggak cukup gitu kan. Jadi kayak itu gue tahu kalau gue orangnya perfeksionis, jadi gue berusaha cari sesuatu yang bisa nge-challenge diri gue sendiri. Terus kayak jujur gue orangnya nggak suka networking. Ketika gue di approach sama Giri sama Imre ini buat bikin open source community di Indo, itu gue udah shock duluan gitu, takut gue kayak gue takut nih gini kan, kayak apa namanya, kayak gue nggak suka ngomong public speaking satu, jujur ya, dan apa nggak pede gitu. Gue selalu ngerasa kayak gue cuman bagian dari beberapa orang yang mungkin lebih tahu duluan soal sesuatu, jadi kayak nggak ngerasa worthy buat sharing something. Dan apa ya, kayak ya pikiran-pikiran kayak gitu kan, meskipun gue pengen bantu orang, cuman gue juga nggak tahu caranya gimana supaya nggak kelihatan kayak orang yang entitled yang gak napak tanah gitu. Terus kata Giri ya udah sih, lu jadi diri lu sendiri aja. Ketika lu share apa yang lu tahu, dan nggak usah ngerasa kayak gimana ya, kayak lu harus perfect gitulah. Oke, ini mungkin kalau pertanyaannya udah habis ya. Kira-kira habis ini mau gimana, Mustafa dan Mbak Irvi? Mustafa. Mustafa, Mayer, tuker gue. Sorry bro. Udah capek berarti udah. Kita Paling ini sih apa namanya, paling boleh minta tolong di curate gitu nggak pertanyaannya, jadi kayak bisa coba gua jawab gitu nanti di tulisan. Boleh Mbak. boleh. Ya udah, paling Nanti gue minta kita tolong itu aja sih. curate. Nanti kita bantu curate mana kayak kita compile yang sama pertanyaannya, kita satuin aja gitu. Iya, gitu aja. Jadi nanti gue post di channel yang sama gitu buat pertanyaan jawabannya. Ini butuh mentor ini setelah ini ya. Teman-teman setelah ini coba aja dulu cari mentor, cari ekosistem gitu. Ya. Ini sebelum kita closing nih teman-teman nih, karena udah overtime juga ya. Ini Mbak Irvi ada pesan nggak buat teman-teman di sini? Pendek aja. Pesan, ya gue ngerasa sama yang sekarang ini makin susah sih cari kerja, kayak prihatin juga sih. Dan jujur ketika gue ngobrol-ngobrol sama orang di sini pun kayak mereka cukup prihatin sama next generation, kayak lebih susah cari kerja. Jadi ya pinter-pinter bagi waktu biar nggak terlalu burn out. Kayak gue tahu jalannya tuh panjang banget, bahkan buat misalkan switch career dan lain-lain. Jadi take care of yourself, dan kalau dapat rejection ya gue tahu berat. Jadi kayak senengin diri sendiri ketika emang di reject, meskipun nanti kalian juga harus lari lagi buat mau nggak mau cari kerjaan atau misalkan cari situasi yang better. Guys, jangan lupa guys. Itu dia. Valid sebagai yang ketolak setelah 9 interview gitu. Baru dapat setelah 10 interview, jadi relate kali. Oke, kalau gitu makasih banget buat Mbak Irvi ya. Thank you banget ya. Makasih Mbak Irvi. Aku udah nyempetin buat main ke sini walaupun kayak di Singapura kayaknya udah mau jam 12 gitu kan. Iya, mau jam 12 betul. Oke, kayak aduh takutnya kemalaman, tapi sekali lagi makasih banget, semoga ilmu yang informasi yang Mbak Irvi kasih kita bisa bermanfaat ya ke depannya, bisa buat jadi kickstarter juga buat teman-teman yang lain kalau pengen berkarir di luar gitu kan. Oke, makasih banget buat teman-teman juga yang udah hadir hari ini.
350 orang lebih hari ini yang datang. Hari ini retensinya paling tinggi loh, fun fact. Yang kedua ya. Jadi makasih, nanti yang selanjutnya kita bakal umumin lagi siapa narasumbernya. Jadi tongkrongin dulu aja Discord kita sama sosial media kita, bisa dicek di Discord kita ya. Oke, Dika, boleh closingan dulu? Oke, penutup dari saya mungkin sharing ini karena sebagai early karir sama junior yang baru banget mulai kerja gitu. Ini take aways dari Meet hari ini banyak banget sih. Dari nyari ekosistem, dari seberapa jauh perjalanan harus diraih buat kabur gitu kan. Seberapa pentingnya koneksi dan terutama skill sih, kayak skill berani rejection buat measure ini banyak lah itu. Itu jujur enlightening banget sih hari ini. Mungkin kalau dari gue closingnya itu aja. Dari Mbak Irvi udah, dari Mayer udah. Bisa kita end kali ya ini ya.